Beliau sudah menjabat 10 tahun Ya. menjabat negeri ini. Harusnya dia kasih lihat, ini loh ijazah saya. Ijazah saya asli, selesai semua. Ya. Nah, saya bisa mengerti, kalaupun ijazahnya palsu, Ya. saya bisa mengerti lah bahwa ini terjadi hal seperti ini kalau ijazah. Tapi yang paling sedih kalau ijazahnya itu asli. Iya. Jahat sekali. Makanya kalau ijazahnya asli dan membuat ini sedemikian rupa, kan ini jahat terhadap masyarakat kita. Jadi sebetulnya negarawan lah. Kita kekurangan, kita banyak orang pintar, tapi kita kekurangan negarawan. Negarawan dan orang jujur. Bukan itu aja, kita ambil contoh lah. Presiden Jokowi dengan ijazah palsunya. Iya. Kemungkinan itu ijazahnya benar, nggak palsu. Iya. Sebetulnya masalahnya nggak besar, tapi beliau itu kan seorang negarawan. Iya. Beliau sudah menjabat 10 tahun menjabat negeri ini. Harusnya dia kasih lihat, ini loh ijazah saya. Ijazah saya asli, selesai semua. Nah, saya bisa mengerti, kalaupun ijazahnya palsu, saya bisa mengerti lah bahwa ini terjadi hal seperti ini kalau ijazah. Tapi yang paling sedih kalau ijazahnya itu asli. Jahat sekali. Makanya kalau ijazahnya asli dan membuat ini sedemikian rupa, kan ini jahat terhadap masyarakat kita. That's right. Jadi jadi kalau saya lihat misalnya, kalau saya keyakinannya ijazahnya nggak asli, karena itu dia belat-belit. Tapi sebenarnya kita nggak tahu asli atau tidak. Mungkin asli. Tapi kalau tidak asli, saya bisa mengerti bahwa dia berbelat-belit. Yang saya sedih kalau umpamanya asli, ijazahnya asli. Dia belat-belit. Kok bisa bikin begini? Sebagai seorang negarawan ya kasih lihat lah. Ini supaya selesai. Kita bisa urusin ekonomi kita. Ya kayak seperti JK bilang ya, Yusuf Kala kan. Udah tunjukkan aja. Tapi begini, kalau saya kan memberikan jalan keluar. Misalnya, kalau tidak asli, nggak apa-apa, dia declare, ya kan. Lalu kemudian ya udah negara memaafkan kan. Tapi diproses juga negara memaafkan. Ada gerasi misalnya kan, ada amnesti dan lain sebagainya. Yang paling penting selesai satu pokok untuk menegakkan tiang. Orang cepat lupa kok di Indonesia. Orang good governance, clean government itu. Ketimbang dia bertahan mengatakan asli, tetapi pada dasarnya dia kesulitan untuk membuktikannya, dan sehingga yang terjadi adalah dia mengkriminalisasi orang yang mengkritiknya gitu. Lepaslah dari itu Bung Refli. Kalau yang jahatnya itu ijazahnya dia asli nih. Kok nggak mau kasih tahu supaya selesai permasalahannya. Nah ini kan kenegarawanan kita. Jadi negarawan kita, pemimpin, inilah contoh daripada pemimpin kita yang quote unquote menyedihkan. Nah kalau itu dari presiden aja, mantan presiden yang 10 tahun memimpin negara kita, apa yang kita harapkan dari seorang sersan mayor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, pagi-pagi ya, rekan saya di Troya, Tifa Royce Advocate itu telepon saya. Kemudian menunjukkan ada
sebuah statement dari Peter F. Gonta. Dia memberikan itu kepada saya dan kemudian statementnya itu menarik ya. Ini statement yang terilhami dari interview saya kemarin dengan Peter Gonta yang kami rekam karena tidak bisa langsung. Nantikan ya rekamannya, mudah-mudahan besok pagi itu. Nanti saya dengan Peter F. Gonta atau Peter F-nya itu apa ya? Franz ya. Peter Franz Gonta. Jadi sobat era sekalian, ini apa yang disampaikan dia di Instagramnya begini ya. Judulnya adalah Ijazah Jokowi Antara Kebenaran dan Kekejaman Politik. Ya, itu judul yang diberikan oleh Peter F. Gonta. Selamat datang Mas Didi, saya udah punya tamu. Duduk dulu sebentar, kita lagi live. Jadi karena ini lantainya lantai 3, pada dasarnya loteng, tamu kita rupanya tidak terbiasa setengah langsung. Oke. Ini Peter Gonta mengatakan begini, seandainya ijazah Presiden Joko Widodo itu memang palsu, saya masih bisa memahami jika beliau memilih untuk tidak menunjukkannya. Dalam situasi seperti itu, manusia bisa bersikap defensif. Kita bahkan bisa memilih untuk memaafkan. Luar biasa ya. Namun justru yang jauh lebih sulit dipahami, bahkan terasa kejam adalah kemungkinan sebaliknya. Jika ijazah itu sebenarnya asli, sah, dan tidak bermasalah, lalu mengapa polemik itu dibiarkan berlarut-larut selama lebih dari 2,5 tahun? Mengapa rakyat dibiarkan terpecah, dipaksa berpikir dalam kebingungan, saling berhadapan, bahkan saling mencurigai satu sama lain? Di tengah situasi ekonomi yang penuh tekanan dan kesenjangan yang nyata, energi bangsa seharusnya difokuskan pada hal-hal produktif, membangun, bekerja, dan mencari solusi, bukan habis untuk mengurusi sebuah polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana. Sekali lagi ya, bukan habis untuk mengurusi sebuah polemik yang sebenarnya bisa diselesaikan secara sederhana. Disitulah letak kekejamannya. Bukan pada benar atau salahnya ijazah itu semata, tetapi pada dampak sosial yang ditimbulkan, perpecahan, kelelahan publik, dan pembelokan perhatian dari persoalan yang jauh lebih mendesak. Jika ijazah itu palsu, saya bisa mengerti reaksi manusiawi untuk bertahan. Namun jika ijazah itu benar dan polemik itu tetap dibiarkan, maka yang kita hadapi bukan sekadar persoalan fakta, melainkan sebuah pilihan politik yang mengorbankan ketenangan dan persatuan rakyat. Nanti di video Jokowi, pernyataan Jokowi diputar lagi ya. Saya serahkan pada proses hukum. Saya serahkan pada proses hukum katanya ya. Kalau sudah siap nanti kasih ini ya. Dan itu jauh lebih sulit untuk dimaafkan. 10 tahun diberi kekuasaan sepertinya masih kurang. Itu yang disampaikan oleh Peter Gonta ya, seorang bisnismen sangat terkenal dan juga seorang seniman karena menciptakan lagu-lagu juga ternyata, dan tentu seorang politician karena bergabung dengan salah satu partai yang katanya apa ya dia bilang ya nggak sengaja salah atau gimana kemarin dia ngomong ya. Jadi sahabat era sekalian, apa yang disampaikan Peter F. Gonta ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala. If ya, andai ijazah itu memang ada dan asli, kenapa tidak ditunjukkan dari awal-awal agar tidak terjadi perpecahan anak bangsa dan tidak terjadi kriminalisasi terhadap anak bangsa? Nah, coba kita dengarkan kembali apa yang disampaikan Jokowi dalam pernyataannya menangkapi JK agar tunjukkan saja ijazahnya. Ya, oke, silakan. Pak JK sempat melaporkan ke Baris Krim terkait tudingan ijazah palsu, di mana nama Pak JK kan terseret ke nama itu. Gimana tanggapannya? Saya tidak ingin berspekulasi, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Kalau terkait Pak JK yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya seperti apa? Itu juga serahkan pada proses hukum yang ada, dan memang mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa
menuduh dan suruh menunjukkan buktinya yang dituduh, balik-balik itu. Kalau terkait ini kan Pak JK sampai melaporkan Pak Rismon ke polisi, seperti apa Pak tanggapan? Ya bagus, diserahkan ke proses hukum itu hal yang bagus. Bagus. Berarti kalau untuk terkait tokoh besar yang sempat seperti omongan Pak Jokowi dulu itu, ada termasuk yang diomongkan Pak Rismon ini enggak? Saya nggak mau berspekulasi mengenai nama, karena itu perlu bukti-bukti, fakta-fakta hukum. Jadi ini juga sama, serahkan semuanya pada proses hukum yang ada. Mendorong agar kasus ini segera naik ke pengadilan. Ya, pengen saya seperti itu, secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang enggak benar. Kalau diminta hakim untuk menunjukkan ijazah asli, akan saya tunjukkan. Baik SD, SMP, SMA, S1, semuanya akan saya tunjukkan. Itu juga di pengadilan ya Pak? Iya, forumnya jelas. Forum hukumnya ada di pengadilan. Kalau Pak JK menilai dari permasalahan ijazah palsu ini kan sampai memecah masyarakat ya, seperti apa? Enggak, ini kan hanya sebetulnya urusan pribadi saya, karena saya merasa difitnah dan dicemarkan nama saya, itu aja. Pak, kemarin juga sempat beredar bahwa Pak Rismon itu didanai Bapak. Itu gimana itu Pak? Logikanya. Beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh, kepada saya maafkan. Masa yang yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Oh, yang tersangka beliau ke sini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu, jangan dibalik-balik lah. Apalagi duit segede itu. Berarti membantah adanya uang 50M yang mengalir ke Rismon itu ya? Nah, logikanya kan seperti itu. Gimana duit, apalagi duit segede itu dari mana? Ya, udah. Banyak banget. Tak 2 atau 3. Minumnya yang tidak pakai lagi Pak. Saya pikir resumenya gimana? Logika itu gimana? Dibalik kan itu kayak dulu aku sih diwenehi kan, kakek surat permohonan maaf, tapi mana gitu. Ya, sobat daerah sekalian, itu tadi pernyataan dari mantan Presiden Jokowi ya. Dia mengatakan, ya kita serahkan pada proses hukum. Kemudian ya, saya ini kan orang dihina, orang yang dicemarkan nama baiknya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang level seorang negarawan, wah ini pasti jawaban bukan negarawan. Jadi kalau misalnya kita pakai asumsi Peter Gonta, ijazahnya asli dan tidak ditunjukkan itu kejam, maka levelnya kejam kalau dia memiliki ijazah asli. Tetapi kan yang jadi masalah adalah kalau ijazahnya palsu, maka orang seperti Peter Gonta mengatakan ya wajar saja kalau dia defensif. Nah pertanyaannya adalah dia dalam posisi defensif atau dalam posisi yang kejam, dua-duanya kan tidak baik kan sebenarnya kan. Jadi kalau asli dia kejam karena mengkriminalkan anak bangsa, tapi kalau palsu dia defensif. Kita maklum kalau dia defensif ya. Nah defensifnya dia sebenarnya kan harusnya ada mekanisme politik. Seandainya memang palsu dan ini sebuah kesalahan sejarah, ya sudah dimaafkan saja. Tetapi tentu next on ya, hak-haknya juga harus dihilangkan kan begitu. Misalnya hak pensiunnya, rumah
rumah pemberian sebagai pemberian purna jabatan dan lain sebagainya kan bisa ditinjau ulang. Tetapi tentu yang belakang kan hukum tidak berlaku surut biasanya, baik aspek pidananya maupun aspek administratifnya. Ya apa yang sudah dibuat dilakukan ya sudah sah ya, dari sisi hukum tata negara juga begitu. Tapi next on bisa diatur kemudian apakah masih tetap mendapatkan pengawalan negara, apakah mendapatkan rumah purna bakti, apakah masih mendapatkan pensiun dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, ini soal bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Nah, seorang Peter Gonta dengan rasionalitas seorang bisnismen tentunya ya, tanpa pretensi mengatakan itu asli atau palsu, ya secara logika mengatakan ya kalau memang ada aslinya dan itulah yang diklaim oleh Jokowi dan para pengikutnya, dan kemudian yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025, ya harusnya tunjukkan saja. Kan kita bicara bagaimana menyelesaikan persoalan once for all, sekali tapi untuk semuanya. Bukan kemudian berlarut-larut menghabiskan energi anak bangsa, ya, menyulut perpecahan dan lain sebagainya. Begitu ya sobat era sekalian. Terima kasih kepada Peter Gonta, dan Peter Gonta ini rupanya sudah menginspirasi Troya ya, lawyer Troya untuk meminta tanda tangan semacam petisi, bukan petisi apa gitu ya, tetapi tanda tangan dari tokoh-tokoh bangsa agar Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya, tentu tidak hanya menunjukkan saja, tapi bersedia untuk scrutiny ya ijazahnya. Bukan hanya sekedar tunjukkan sudah selesai, ya nggak bisa begitu. Oh ini ada ini ya. Jadi ya ditunjukkan tapi bersedia untuk secara independently dikuliti ya oleh mereka yang punya keahlian digital forensik dan lain sebagainya, agar tidak menjadi sekedar perdebatan antara Rismond dan Roy Suryo. Rismond yang merasa sekarang ahli digital forensik dan menyerang saya yang katanya raja konten gitu ya. Oke lah ya, dia punya keahlian di situ digital forensik. Roy Suryo juga punya keahlian telematika, Dr. Tifa kemudian ada hitungan-hitungan dari ilmu dia misalnya Bayesian dan lain sebagainya, dan mereka memiliki kesimpulan yang berbeda. Dulu sama kesimpulannya, sekarang berbeda. Nah sekarang coba libatkan ilmuwan lainnya dengan independensi. Jangan kemudian hanya melihatnya dari satu aspek, misalnya aspek yang ingin kita katakan sebagai asli misalnya, atau aspek yang kita katakan palsu misalnya. Begini teorinya adalah, kalau misalnya dalam segenap komponen ijazah tersebut satu saja ditemukan tidak asli, ya sudah berarti tidak asli semuanya. Paham maksud saya? Misalnya gini, blankonya itu asli, blankonya asli, oke? Semuanya asli kan? Tapi fotonya tidak asli, ya maka tidak asli ya foto. Jadi kita tidak bisa main, misalnya ada 10 komponen, 9 asli, 1 palsu. Maka yang ikut ya palsu. Jadi mungkin dalam teori ini Rismond ingin mengatakan berdasarkan penelitian dia, berdasarkan 9 aspek itu asli semua. Tapi ada 1 aspek yang palsu misalnya ya fotonya misalnya, foto bukan foto Jokowi yang tertera di situ, ya tetap palsu jadinya. Kan begitu hukumnya. Jadi hukum keaslian itu harus 100%. Tapi hukum kepalsuan itu walaupun cuma 1% tapi ada unsur palsunya, ya palsu lah dia. Kan sederhana kan caranya. Jadi jangan kemudian kita melihat, wah ini ada 9 itu sudah asli, cuma 1 doang yang dikatakan palsunya. Tidak. Misalnya Anda tidak lulus ujian fotonya saja, itu sudah palsu berarti. Foto yang tertera di situ bukan foto Jokowi, ya. Mau Anda ada lintasan cap merah dan lain sebagainya, tapi foto itu bukan foto Jokowi, ya tetap menjadi palsu, ya. Nah mudah-mudahan ini paham ya. Nanti ada Mas Didit ahli hukum pidana ya yang akan mengelaborasi lebih lanjut, karena dia sudah dipanggil sebagai ahli ya, memberikan keterangan ahli untuk ketiganya sebenarnya. Perkara pokoknya ya, yaitu memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismond sebenarnya ya. Jadi beliau sebenarnya mendukung apa yang diteliti oleh mereka, tetapi kemudian Rismond sendiri yang kemudian berbalik arah. Dan sekarang
terkesan menyerang siapapun ya, termasuk saya mau dilaporkan oleh Rismon. Apa? saya ini advokat yang sedang membela klien gitu. Lah kok mau dilaporkan juga ya? Apalagi misalnya itu terkait dengan pernyataan saya di program televisi yang merupakan karya jurnalistik yang tidak boleh diotak-atik atau dilaporkan. Ya sebenarnya kalau kita mau jujur, ini juga karya jurnalistik juga. Ini kan ada pertanggungjawabannya juga YouTube ini. Hanya memang kalau kita bicara bentuknya harus perusahaan dan lain sebagainya, ya enggak. Tetapi produknya ya produk jurnalistik juga sesungguhnya. Produk informasi yang tentu harus akuntabel juga ya. Oke, saudara sekalian, saya tidak membacakan karena tamu saya juga sudah datang ya. Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran. Tapi sedikit boleh juga dibacakan. Keren, cadas. Bagaimana mau nunjukin dia nggak punya ijazah, koplak. Jokowi sang mantan presiden urat malunya sudah putus, jadi sudah tidak punya rasa malu. Bang RH. Mantap dan tetap semangat selalu Bung RH. Sepanjang sejarah Indonesia Jokowi mantan presiden Oke, nggak boleh ngatain ya. 7 menteri selalu Jokowi terlibat. Kenapa KPK tidak memanggil Jokowi sampai ijazah palsu bertahun-tahun tidak kunjung selesai? Digelar udah ditunjukin, minta tunjukin lagi kaum blow on. Nggak apa-apa juga kita dikatain kaum blow on ya kan? Anda paham nggak ya? Tapi saya curiga nih, ini orang-orang ini jangan-jangan Battle Light 9822 jangan-jangan yang datang digelar perkara khusus ini, jangan-jangan ya menggunakan akun-akun nggak jelas gini ya, yang kalau kita cek biasanya subscribernya berapa gitu. Memang ditunjukkan, tetapi tadi ditunjukkannya cuma 5 menit di akhir acara menjelang jam 11 malam, lalu kemudian tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, tidak boleh diraba, dan kemudian dalam tanda kutip kita paksa untuk percaya bahwa itulah ijazah asli. Kan nggak begitu. Kalau kita bicara mengenai sebuah proses pembuktian, ya transparansi, ya tidak begitu. Ya dibuka secara cukup waktunya, tentu di jam yang juga proper, di halayak yang bisa dihadiri oleh media dan lain sebagainya, yang bisa disebarluaskan, yang bisa disiaran langsungkan, di live streaming kan, nah itu baru ya ada yang namanya public accountability-nya. Kalau tadi ditunjukkan kepada berapa orang, ya kira-kira adalah 5 orang yang maju gitu, untuk melihat-lihat gitu, tidak semuanya. Dan saya sendiri kemudian tidak bisa melihatnya secara jelas, tapi pada waktu itu saya ingat betul komentar dari Roy Suryo, fotonya tidak menunjukkan bahwa foto yang sudah berusia 40 tahun katanya begitu. Karena dia itu seorang fotografer yang kemudian kalau nggak salah seorang fotografer pun ada yang ngejeknya kan. Ini bukan soal ejek mengejek, ini soal bahwa kita tidak perlu teknologi atau ilmu yang sangat canggih untuk mengatakan satu aspek dari ijazah tersebut adalah tidak meyakinkan sebagai ijazah asli kan. Sementara kita mau dibawa dengan ilmu digital forensik yang canggih-canggih dan lain sebagainya. Mungkin bolehlah perdebatan mengenai watermark, mengenai emboss dan lain sebagainya. Makanya saya bilang bisa saja belangkonya asli, ya kan? Tetapi bukan orang yang berhak mendapatkannya. Karena itu hal yang paling penting adalah fotonya bukan foto orang yang bersangkutan yang tertera. Sudah batal itu ya. Oke, begitu sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.